Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sidik Purnomo, serta teman-teman yang berbahagia. Pada malam hari ini kami akan mempresentasikan sebagai tugas UTS dengan judul Sistem Pakar menggunakan metode Naib Bayes untuk diagnosa penyakit pada tanaman jagung. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok 5 anggotanya, yaitu yang pertama Muhammad Fauzi, yang kedua saya sendiri Iksanuddin, yang ketiga Muhammad Anwar Mutakin, yang keempat Rohman Prabowo, dan yang terakhir yang kelima yaitu Tite Sigit Purnomo. Adapun latar belakang dalam pengambilan judul ini adalah masyarakat di Desa Perawatan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, mayoritas bekerja sebagai seorang petani. Pada musim kemarau seperti sekarang ini, masyarakat di Desa Perawatan kebanyakan menanam tanaman jagung. Tanaman jagung rentan terhadap berbagai jenis penyakit, termasuk penyakit jamur, virus, dan bakteri. Penyakit-penyakit ini dapat menyebabkan kerugian besar dalam produksi tanaman jagung. Penyakit pada tanaman jagung dapat menyebabkan penurunan hasil panen dan meningkatnya biaya produksi. Ini berdampak langsung pada ekonomi petani dan harga pangan. Penelitian tentang diagnosa penyakit pada tanaman jagung dapat berkontribusi pada pengetahuan ilmiah kita tentang dinamika penyakit tanaman dan metode diagnostik yang inovatif. Oleh karena itu, pembuatan jurnal ilmiah tentang diagnosa penyakit tanaman jagung dapat memberikan panduan dan pengetahuan yang berguna dan berharga bagi petani, peneliti pertanian, dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya yaitu teori yang kita gunakan adalah teori Naib Bayes. Naib Bayes sendiri adalah merupakan metode yang baik di dalam mesin pembelajaran berdasarkan data training dengan menggunakan probabilitas bersyarat sebagai dasarnya. Metode Bayes juga merupakan suatu metode untuk menghasilkan estimasi parameter dengan menggabungkan informasi dari sampel dan informasi lain yang telah tersedia sebelumnya. Rahayu 2013. Untuk selanjutnya yaitu tinjauan pustaka dalam penelitian kami akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Tite Sigit Purnomo. Kepada Mas Tites, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Tinjauan pustaka. Penulisan penelitian ini akan dikaitkan dengan beberapa karya ilmiah terdahulu, sehingga akan didapatkan terkaitan dengan karya ilmiah di atas yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir. Pertama, yang berjudul Sistem Pakar Diagnosis Penyakit pada Tanaman Jagung menggunakan metode forward chaining berbasis web dari penelitian Ratu Mustika Permatalesi. Penelitian ini telah berhasil dibangun dan terbukti menjadi alat yang efektif untuk membantu masyarakat umum dan petani dalam mengidentifikasi penyakit jagung. Untuk objek penelitiannya telah menemukan 13 penyakit dan 33 gejala penyakit jagung yang disebabkan oleh abiotik. Untuk hasilnya, penelitian melalui kuesioner diperoleh penelitian rata-rata 84,85% sangat baik menurut pakar jagung, 85,85% sangat baik untuk mahasiswa pertanian, dan 92,85% sangat baik menurut petani jagung. Lalu yang kedua, sistem pakar mendiagnosa penyakit pada tanaman jagung menggunakan metode deep first search dari penelitian Syarifuddin Kapita Syarif. Sistem ini mampu memprediksi penyakit dengan akurasi tinggi dan dapat memberikan bantuan berharga dalam upaya menjaga kesehatan tanaman jagung. Untuk objek penelitiannya
telah menemukan 4 jenis data penyakit tanaman jagung dan mempunyai 15 gejala serta 15 solusi penanganan penyakit tanaman jagung yang terdapat di Ternate. Untuk hasilnya menunjukkan bahwa metode deep freeze search dapat melakukan prediksi penyakit tanaman jagung dengan memanfaatkan pelacakan dengan pohon keputusan setiap gejala dan penyakit tanaman jagung yang ditanyakan. Yang ketiga, sistem pakar identifikasi hama dan penyakit pada tanaman jagung menggunakan metode certain faktor dari Rosiana Marambuhau dan Justina Arada Alfian Charmen. Sistem ini dapat membantu dalam pendiagnosaan awal masalah pada tanaman jagung dengan tingkat kecocokan yang baik. Untuk objek penelitiannya telah menemukan penyakit jagung 35 penyakit jagung di Desa Wanga, Kecamatan Omalulu, Kabupaten Sumba Timur. Untuk hasilnya adanya kecocokan antara keluaran perhitungan manual dengan keluaran sistem pakar sebesar 1% dari 35 gejala penyakit jagung. Yang keempat, rancang bangun sistem pakar diagnosis penyakit pada tanaman menggunakan metode Black Training berbasis web Android dari Andi Christian, Sepri Hesinto, Karinda Bella. Sistem ini mampu memberikan layanan konsultasi kepada pengguna untuk mendiagnosis penyakit pada tanaman jagung. Objek penelitiannya telah menemukan 5 penyakit jagung melalui penelitian pustaka, laboratorium, lapangan, dan sumber data. Untuk hasil penelitiannya mampu memberikan layanan konsultasi kepada pengguna untuk mengetahui gejala-gejala penyakit jagung. Untuk yang terakhir, sistem pakar diagnosis penyakit pada tanaman jagung dengan metode Dexter Saver dari Andi Christian dari Kurnia Mulia Korinisa. Objek penelitian telah menemukan 8 jenis penyakit yang paling sering menyerang tanaman jagung di NTB. Untuk hasilnya, sistem pakar memiliki nilai akurasi 87,78% berdasarkan nilai akhir belief pakar dan nilai min opinion score terus besar 4,57% untuk responded mahasiswa, 4,68 responded penyuluh pertanian, dan 443 petani jagung, sehingga sistem layak digunakan dan dikategorikan dengan baik. Hasil dari penelitian pustaka tersebut dapat ditemukan titik dan kesamaan. Kesamaan adalah sama-sama membahas tentang diagnosis penyakit dan kesehatan pada tanaman jagung. Untuk perbedaannya adalah terletak pada metode yang digunakan. Terima kasih. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan kepada Mas Anwar. Pembahasan materi berikutnya yaitu tentang metodologi penelitian. Dalam materi ini kita akan belajar tentang data sampel, aturan Bayes, dan variabel. Yang pertama mengenai data sampel. Data sampel sendiri merupakan bagian dari populasi yang dipelajari dalam suatu penelitian dan hasilnya akan dianggap menjadi gambaran bagi populasi asalnya, tetapi bukan populasi itu sendiri. Dalam penelitian ini, data sampel yang digunakan merupakan 3 jenis varietas tanaman jagung, yakni varietas F1 Janisa, Bonanza F1, dan Super Sweet Corn. Uh, ini merupakan salah satu contoh tabel data sampel tentang jagung varietas F1 Janisa. Next. Sebelum kami mendapatkan data sampel, terlebih dahulu kami melakukan beberapa pengamatan tanaman jagung. Variabel pengamatan tersebut antara lain yang pertama tentang tinggi tanaman. Tinggi tanaman diukur dari pangkal batang atas dari permukaan tanah sampai ujung tanaman tertinggi dengan cara merangkum daun tanaman pada saat tanaman berusia 14, 21, 28, 35, dan 42 hari. Variabel pengamatan yang kedua yaitu tentang jumlah daun. Jumlah daun yang dihitung adalah daun yang sudah membuka dan berwarna hijau atau masih segar. Satuan perhitungan dinyatakan dalam satuan helai. Next. Variabel pengamatan yang ketiga yaitu tentang diameter batang.
Diameter batang diukur pada pertengahan batang dengan menggunakan jangka sorong pada semua tanaman sampel. Variabel keempat yaitu tentang umur berbunga. Umur berbunga ditetapkan apabila 75% tanaman dalam satuan percobaan telah mengeluarkan bunga jantan. Satuan perhitungan dinyatakan dalam satuan hari. Next. Variabel pengamatan yang terakhir yaitu tentang panjang dan bobot tongkol. Untuk pengukuran panjang dan bobot tongkolnya dilakukan setelah tanaman dilakukan panen. Untuk panjang dinyatakan dalam satuan sentimeter dan untuk bobotnya dinyatakan dalam satuan gram. Next. Pembahasan materi berikutnya yaitu tentang daftar beberapa jenis penyakit dan gejala pada tanaman jagung. Eh, pada tabel ini kita melihat beberapa jenis penyakit yang menyerang pada tanaman jagung. Contohnya ada bercak daun. Bercak daun ini memiliki gejala yaitu gejala 15, gejala 16, gejala 35, gejala 36, dan gejala 6. Dan seterusnya mencakup 15 jenis penyakit pada tanaman jagung. Next. Selanjutnya yaitu mengenai gejala penyakit pada tanaman jagung. Contoh gejalanya antara lain, yang pertama ada gejala satu, yaitu terdapat gigitan di daun. Lalu ada gejala tiga seperti terdapat batang patah di bawah, dan seterusnya. Seluruh data ini terdapat 46 gejala penyakit. Next. Selanjutnya mengenai data rule. Data rule ini dinyatakan dalam bentuk tabel. Di sini terdapat hubungan antara penyakit pada tanaman jagung dan gejala-gejala yang terdapat dari penyakit tersebut. Next. Selanjutnya mengenai aturan Bayes. Dalam aturan Bayes ini, kita melihat ada beberapa rentang nilai dari hasil Bayesnya. Yang pertama, rentang nilai 0,0 sampai 0,2 menunjukkan teorema Bayesnya tidak ada. Untuk rentang 0,3 sampai 0,4 menunjukkan adanya kemungkinan. Untuk rentang 0,5 sampai 0,6 terdapat kemungkinan yang besar. Untuk rentang 0,7 sampai 0,8 dapat disimpulkan bahwa teorema Bayesnya hampir pasti. Dan untuk rentang 0,9 sampai 1,0 menunjukkan kepastian dari hasil perhitungan teorema Bayes tersebut. Next. Selanjutnya mengenai variabel pada tanaman jagung akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Fauzi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, untuk variabel pada tanaman jagung dapat diuraikan sebagai berikut. Variabel penelitian definisinya adalah sesuatu berupa nilai, atribut, atau karakteristik tertentu yang didefinisikan oleh peneliti untuk tujuan pengamatan dan analisis guna mencapai kesimpulan. Dalam penelitian ini, variabel tersebut adalah penyakit dan hama. Dapat diuraikan sebagai berikut penyakit. Penyakit bulai itu disebabkan oleh jenis cendawan Peronos Sclerospora dari tanaman yang sudah terinfeksi ke tanaman yang sehat yang terjadinya melalui angin pada pagi hari. Umumnya menyerang tanaman jagung pada usia muda, yaitu sekitar 1-2 minggu setelah tanam. Penyakit bulai merupakan penyakit utama dalam budidaya tanaman jagung. Penyakit karat daun disebabkan oleh jamur Puccinia sorgi, ditandai adanya bercak merah berupa serbuk coklat kekuningan menyerupai tepung, sehingga tanaman mengalami gangguan proses fotosintesis yang dapat menyebabkan pertumbuhannya menjadi lambat atau dapat mengakibatkan kematian tanaman. Penyakit gosong jagung itu disebabkan oleh patogen Ustilagomaides. Itu terjadi pada biji atau tongkol jagung yang mengalami pembekakan tidak biasa. Penyakit hawar itu disebabkan oleh dua jenis jamur, yaitu Rhizoctonia solani dan Bipolarismaides.
penyakit ditandai munculnya bercak-bercak kecil berbentuk oval dan lembab. Jika infeksinya sangat parah, tanaman jagung ini dapat mati dengan gejala hawar gejala hawarnya berwarna abu-abu seperti terbakar atau menjadi kering. Untuk variabel hama hewan itu merupakan segala bentuk yang dapat menyebabkan gangguan bagi ternak, manusia atau tanaman. Untuk kasus penyakit tanaman jagung, itu beberapa hewan yang dianggap sebagai hama bagi tanaman jagung itu meliputi tungau atau parasit, kumbang, semut, lalat, belalang, laba-laba, tikus, dan burung. Selanjutnya, untuk pembahasan berikutnya saya serahkan kepada Mas Rohman. Baik, untuk berikutnya yaitu pembahasan. Pembahasan ini terdiri dari identifikasi penyakit, perhitungan bias, sama validasi pakar. Untuk tahapan pertama yaitu tahap uji coba. Yang pertama yaitu sampel diferensi. Uji coba disimulasikan menggunakan citra penyakit pada tanaman jagung yang ada di samping. Di sini ada 15 gambar yang akan digunakan sebagai sampel untuk penelitian diagnosa penyakit tanaman jagung menggunakan metode Nash Bayes. Yang kedua adalah identifikasi gejala. Selanjutnya dilakukan identifikasi gejala yang terdapat pada data uji coba. Gambar samping merupakan gejala yang terdapat pada uji coba seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Anwar tadi. Seperti berikut, yaitu ada 15 penyakit dan terdiri dari 46 gejala. Oke, untuk yang ketiga yaitu klasifikasi Nash Bayes. Adapun tahapannya yaitu dengan pilih salah satu dari 15 gambar yang ada di tahapan 1 tadi, yaitu kemudian dilakukan uji coba dan lakukan pengamatan seperti berikut. Yang berikutnya yaitu klasifikasi Nash Bayes, yaitu dengan menentukan nilai N sebagai penyakit sama dengan 1, P adalah probabilitas penyakit 1/15, yaitu apabila kemungkinannya itu 1 dari 15 penyakit tadi, kemudian dibagi 15 penyakit tadi, ketemu angka 0,6667. Kemudian variabel M, yaitu menandakan jumlah gejala keseluruhan, yaitu gejalanya terdiri dari 46 gejala. Kemudian variabel NC, yaitu bersifat biner. Nilai NC ini sama dengan 1 jika ada gejala, kemudian nilai NC ini dapat juga bernilai 0 jika tidak ada gejala. Setiap penyakit atau hama dihitung dengan nilai N, P, M, dan NC. Data ke-1 yang memiliki gejala yaitu gejala ke-7, ke-15, ke-16, dan ke-17. Seperti berikut data sampelnya. Untuk gambar 1, yaitu tanaman jagung varietas F1 Janisa dengan umur 42 hari dengan gejala klorosis daun, yaitu gejala ke-7, kemudian daun memiliki bercak coklat kelabu, yaitu gejala ke-15, kemudian daun coklat, yaitu gejala ke-16, kemudian bercak lebar di daun, yaitu gejala ke-17. Untuk yang berikutnya yaitu hitung P atau probabilitas dengan simbol sebagai berikut, yaitu probabilitas setiap penyakit jagung. Penyakit jagung ini penyakit jagung 1 yaitu bulai. Seperti berikut untuk rumusnya. Anda jika kita background ke belakang tadi dari sini, nah itu untuk periode data sampel ke-1 itu terdiri dari angka gejala ke-7 sampai 7, 15, 16, dan 17. Yaitu kita urutkan di sini. Berarti kalau angka 7 di penyakit 1 itu berarti nilainya 1. Kalau tidak ada, berarti nilainya 0. Tadi kan adanya 7, 15, 16, sama 17. Berarti untuk yang 15, 16, 17 ini bernilai 0.
Ini kembali ke rumusnya tadi, berarti untuk yang 7 ini bernilai 1, kemudian ditambah 46 gejala, kemudian dikalikan probabilitas, yaitu antara 1/15 ketemu 0,667. Kemudian dibagi 1 tambah 46 gejala. Ketemu 31,6682 dibagi 47 sama dengan 0,673791. Kemudian untuk yang probabilitas penyakit ke-1 tadi, kan harusnya yang jika memenuhi penyakit ke-1 itu harusnya ada di gejala ke-8, 9, 10, sama 29 juga. Tetapi yang ditujukan di data sampel yang pertama tadi tidak ada. Jadi otomatis dia akan bernilai 0. Yaitu dengan untuk perhitungannya yaitu dengan 0 ditambah 46 gejala kali probabilitasnya 0,667 kemudian dibagi 1 plus 46. Jadi sama dengan 30,6682 dibagi 47. Untuk keempatnya yaitu kalkulasi nilai probabilitas setiap gejala pada penyakit dengan angka probabilitas yaitu 0,667 pada penyakit 1 bulai. Yaitu ditemukan dengan angka berikut. Yaitu P kali P sama dengan 0,6673791 kali 0,652515 kali 0,62515 dan seterusnya. Yaitu dari angka ini didapat dari penyakit pertama itu ada 5 gejala jika memenuhi. Jadi kalau angkanya 1, dia itu dimasukkan dengan angka sini. Yaitu 0,6375 dikalikan, kan ada sisa 4 gejala lagi, yaitu dengan nilai NC-nya 0, yaitu dikalikan dengan ketemu dengan angka ini dikalikan, yaitu 0,6525 sebanyak 4 kali. Jadi ketemu angkanya yaitu sama dengan 0,122148. Kemudian dari angka tadi dihitung kalkulasi P probabilitasnya AI pipe BC ini dan P angka probabilitasnya yaitu 0,667 untuk penyakit kedua hingga penyakit 15. Ini untuk penyakit kedua dan 15 sengaja kami tidak tulis untuk mempersingkat materi. Berikut untuk hasil perhitungan yang kami lakukan, yaitu dari keseluruhan P1 sampai 15 tadi, kemudian ketemu angka hasil hitungnya tadi, yaitu di sini, yaitu hasil hitungnya sebanyak 2,72, 1,75, 1,31, 0,87. Untuk yang lainnya itu angkanya hasil hitungnya itu 0 secara keseluruhan. Jadi untuk pengurutan ini kita buat secara descending atau kita ranking dengan hasil hitung yang tertinggi. Jadi kalau menggunakan teorema Nash Bayes itu kita cari angka yang paling tinggi untuk menentukan hasil inferensinya. Yaitu sesuai dengan aturan Nash Bayes, jika angkanya 1 atau lebih itu pasti bernilai pasti. Aturan inferensinya bernilai pasti. Ini untuk bulainya juga pasti, untuk hawarnya juga pasti. Syaratnya ini hampir pasti karena hanya hasil hitungnya hanya 0,87. Untuk yang lainnya itu tidak ada kemungkinan, alias tidak ada penyakit yang terhubung dengan, tidak ada gejala yang terhubung dengan penyakit itu. Dan untuk sortingnya atau hasil rankingnya itu yaitu yang pertama yaitu bercak daun atau pasti. Untuk yang keenam diambil nilai angka tingginya, setiap gejala terpilih yang dihitung berdasarkan penyakit yang ada, selanjutnya dicocokkan dengan tabel aturan Bayes sesuai yang saya jelaskan tadi, yaitu untuk data sampel jagung varietas F1 Janisa, yaitu hasil mencocokkannya yaitu
besar kemungkinan atau pasti bercak daun dengan hasil hitung 2,72 sekian dengan aturan inferensi pasti. Jadi untuk gejala data sampel pertama itu hasil penyakitnya yaitu bercak daun. Kemudian yang ketujuh yaitu lakukan seterusnya hingga data uji coba terakhir. Hasil klasifikasi dari sistem selanjutnya dilakukan validasi oleh pakar. Jadi dari yang atas tadi itu ada 15 data sampel. Untuk yang pertama itu sudah kita lakukan untuk yang cara 1 sampai 6 tadi, yaitu berupa hasil dari sistemnya yaitu bercak daun, dan kemudian validasi pakarnya juga bercak daun. Jadi hasilnya valid. Jadi untuk yang data sampel 2 sampai 15 bisa dilakukan sendiri, yaitu berikut untuk rangkumannya, yaitu untuk hasil dari sistemnya, yaitu untuk data sampel kedua yaitu hawar, 3 bercak daun, karat, sampai yang terakhir itu bercak daun. Dan untuk validasinya pakarnya yaitu sesuai, yaitu yang pertama yaitu bercak daun, 2 hawar, yang ketiga bercak daun, sampai yang ke-15 itu busuk batang dan tongkol. Berikut bisa kita lihat untuk yang sesuainya itu ada sekitar 15 data sampel. Kemudian yang tidak sesuai atau kurang sesuai dengan pakarnya itu ada 4 data sampel, yaitu di nomor 15, salah satunya di nomor 15, 9, 5, dan nomor 7. Berikut untuk itu akurasi yang dapat kita peroleh dari sistem ini yaitu didapatkan akurasinya yang sesuai dengan pakarnya dari perhitungan data sampelnya itu adalah 11 yang sesuai dengan pakar dari 15 data sampel, kemudian dikalikan 100% sama dengan 73,33% keakuratan data sampelnya. Untuk kesimpulan, saya kembalikan ke moderator, yaitu Mas Iksan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Kesimpulannya adalah dalam penelitian ini telah dijelaskan mengenai pengklasifikasian hama dan penyakit pada tanaman jagung dengan menggunakan metode Naive Bayes. Percobaan dilakukan dengan mensimulasikan data melalui penggunaan 15 citra tanaman jagung. Proses identifikasi dilakukan untuk mengidentifikasi gejala-gejala yang muncul. Hasil dari eksperimen menunjukkan tingkat akurasi hingga mencapai 73,33%. Next. Untuk faktor Dempster-Shaver dan decision tree dapat dipertimbangkan untuk mengolah data. Perbandingan hasil akurasi dengan penelitian sebelumnya menggunakan dataset yang sama akan. Demikian presentasi dari kami, kelompok 5. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.